Shalom, praise the Lord. Welcome to our program once again this morning. Shalom saudara sekalian, selamat berjumpa dalam program kami pagi hari ini. It's great to be back with you guys here this morning. Adalah luar biasa dapat berjumpa dengan saudara sekalian semua pagi hari ini. And so I wish that each of you are blessed by the Lord and are moving forward with the Lord. Dan saya harap saudara sekalian diberkati oleh Tuhan dan maju terus bersama Tuhan. Amin. Remember, you need to continue to pray for others at the same time for your family and yourself. Ingat, kita selalu berdoa buat yaitu orang di sekeliling kita, orang-orang yang lainnya. Dalam waktu yang bersamaan, kita berdoa untuk keluarga kita maupun diri kita sendiri. Amin. As we keep the unity of the faith together. Selagi kita yaitu bersatu di dalam iman kita semuanya. Okay, shall we begin to pray and then while the others are coming in and then we can get into the word of God. Amin. Dan mari kita sama-sama berdoa selagi kita menantikan teman-teman kita dan sebelum kita mendengarkan firman. Amin. Father, we thank you for your goodness and your mercy. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan belas kasih-Mu. We ask you to grant to your people wisdom and understanding this morning. Kami mohon kepada Engkau hikmat dan pengertian Kau berikan pada umat-Mu pagi hari ini. I pray, God, your anointing upon your servants and every word that proceed out of their mouth may only be of you, Lord. Dan saya berdoa Tuhan, biarlah urapan-Mu di atas hamba-hamba-Mu dan setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah pilihan Kau saja. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Amen. Hallelujah. So this morning we are going to talk about blessed by God's wisdom. Dan pagi hari ini saya akan membicarakan mengenai yaitu diberkati oleh hikmat Tuhan. And so according to the book of Proverbs chapter 28 and verse 14, it says like this. Dan kita lihat ayatnya dalam Amsal 28 ayat 14. Happy is the man who is always reverent, but he who hardens his heart will fall into calamity. Katakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Could you imagine what a wonderful thing to have a relationship with the living God? Amen. Betapa indahnya, saudara bisa bayangkan, yaitu memiliki hubungan yang erat dengan Allah yang hidup. Even now at this moment, he knows what you are feeling and thinking. Amen. Bahkan pada saat ini pun, yaitu Allah kita tahu apa yang kita sedang pikirkan atau apa yang sedang kita rasakan. Who you are and how you function. Yaitu siapa diri kita dan bagaimana yaitu kita bekerja. And even to the little details, he knows your likes, dislikes, dreams, desire, fear, and hurts. Bahkan hal-hal yang kecil. Dia tahu apa yang saudara suka, apa yang saudara nggak sukai. Dia tahu apa mimpi kita, dia tahu apa keinginan kita. Dia juga tahu yaitu apa ketakutan kita, ataupun yaitu sakit hatinya kita. Even the Father knows what brings you true joy, peace, and fulfillment. Dan dia juga tahu, yaitu Bapa kita tahu, yaitu apa sih yang memberikan kita sukacita, atau berasa damai, atau kepuasan yang sejati. So, as your maker, he knows everything about your life. Jadi jelas ya saudara, karena dia adalah pencipta kita semuanya, dari sebab itu dia tahu segala sesuatu mengenai kita semuanya. And how to make it the very best life possible. Dan dia juga tahu yaitu bagaimana menjadikan kehidupan kita itu yang terbaik untuk kita. Not only that, your Heavenly Father also knows every detail about every circumstances you encounter. Itu tidak saja Bapa Surgawi kita, yaitu juga tahu bagaimana setiap detail atau segala sesuatu keadaan kita hadapi setiap harinya. Because he sees the beginning and the ending. Karena dia sendiri bisa melihat dari awal sampai akhir. And every step you take in between. Dan maupun setiap langkah yang kita ambil di dalam antara awal dan akhir. As you sit and consider the decisions before you today, Saat saudara duduk dan mempertimbangkan segala sesuatu keputusan saudara yang akan saudara lakukan pada hari ini, you may be at the odds about which way to turn to because your earthly wisdom is
limited. Itu bisa aja saudara mungkin bingung, yaitu kemanakah jalan yang saya harus ambil. Itu karena kita tahu hikmat atau pengetahuan daripada manusia kita itu sangat terbatas. You may be thinking, how have men and women have responded to these stressors before? Itu bisa juga saudara berpikir, yaitu bagaimana yaitu cara orang-orang menanggapi stres-stres demikian. What works? Yaitu saudara bisa berpikir lagi, cara apa yang bisa berhasil ya? You search the internet, read books. Bisa aja saudara selama ini, pastilah ya, kita selidiki yaitu Google kita atau internet kita, atau kita membaca segala macam buku. And even consult friends, but no answer seems quite right. Atau bisa aja kita menanyakan, yaitu konsultasi dengan teman-teman kita, tapi katanya kok semua jawabannya nggak persis tepat benar. Yet you do not have to despair. Tetapi saudara sekalian, janganlah kita putus asa. Because God is unlimited. Karena kita tahu hikmat Tuhan itu tidak ada batas. Perfect wisdom is available to you. Dan yaitu hikmatnya yang sempurna, itu juga tersedia bagi kita semuanya. Not only does He have your past in view, dan bukan saja yaitu Tuhan tahu segala sesuatu masa lalu kita semuanya, and therefore understands how you function. Oleh sebab itu, pastilah ya saudara, Dia tahu bagaimana cara kita bekerja. But He also sees your whole future stretched out. Namun yaitu kita tahu, Dia juga melihat masa depan kita jauh lebih jauh dari kita semuanya. And realize how to get you where you were created to go. Amen. Dan Dia juga pasti tahu bagaimana yaitu membawa kita ke tempat tujuan sesuai dengan yang kehendak daripada Dia. Therefore, today, instead of struggling with your limited understanding of wisdom, dari sebab itu, saudara, dari saat ini daripada kita berdebat selalu dengan hikmat kita yang terbatas, hikmat manusia yang terbatas, seek your Heavenly Father's perspective. Mari kita cari yaitu perspektif daripada Allah Bapa kita. Amin. We should ask, Father, what do you want me to do? Itu pertanyaan yang sederhana. Kita tanya kepada Bapa kita, Bapa, apa yang kau ingin saya lakukan? And then obey Him as the great and wonderful God that He is. Dan kita mentaati Allah kita sebagai Allah yang agung dan ajaib. Respect His wisdom, acknowledge His sovereignty. Yaitu kita hormati hikmat dan kebijaksanaannya Dia, maupun dan kita juga harus mengakui kedaulatannya. And be humble before your Lord, your Savior, and your King. Dan kita selalu yaitu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan kita, Juru Selamat kita maupun Raja kita. Remember, He knows what's best for you. Dan ingatlah, kita tahu Tuhan selalu tahu apa yang terbaik bagi kita. And will never lead you astray. Dan Dia tidak pernah akan menyesatkan kita. Let me give you one more scripture in Romans 10 verse 11. It says like this. Saya berikan yaitu Roma 10 ayat 11. For the scripture says, whoever believes on Him will not be put to shame. Dikatakan di sini Roma 10 ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. So respect His wisdom, acknowledge His sovereignty, and be humble before Him. Jadi sekali lagi kita hormati yaitu kebijaksanaannya Tuhan atau hikmatnya Tuhan. Kita harus mengakui yaitu kedaulatannya Tuhan. Dan kita harus selalu yaitu rendah hati di hadapan Tuhan kita. Amen. So today, this morning, let us do a short declaration as we prepare to move on in our lives with Christ Jesus. Dan mari saudara kita melakukan deklarasi yang sederhana selagi kita maju terus bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Father in heaven, I come before you, Lord. Dan Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau, Tuhan. I stand in awe of you and worship you. Dan saya datang kepada Engkau, Tuhan, mengagumi Engkau, Tuhan, dan juga menyembah Engkau. And I surrender all things into your hands.
Dan saya serahkan segala sesuatunya Tuhan di dalam tangan-Mu. What do you want me to do, Lord? Apa yang Kau ingin untuk saya lakukan Tuhan? Give me your wisdom so I can walk in your ways. Engkau sendiri memberikan saya hikmat Tuhan, sehingga saya selalu bisa berjalan di dalam jalan-Mu. Because you are my hope. Karena Engkau adalah harapan saya Tuhan. And I will obey you. Dan saya akan mentaati-Mu Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Praise the Lord. Puji Tuhan saudara sekalian. Great is the Lord and greatly to be praised. Dan Allah kita besar dan dahsyat dan hanya Dia layak untuk dipuji dan disembah. Amen. And so this morning we have come to the end of our meeting. Shall we pray at this moment? Dan ini adalah saatnya untuk kita berpisah saudara sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Father, we pray for all those who are struggling with sicknesses and disease and the COVID, oh God. Dan Bapak, kami berdoa pada saat ini untuk setiap teman-teman kami yang saat ini sedang sakit atau sedang yaitu kena COVID Tuhan. I pray God that you will strengthen them. Dan saya berdoa Tuhan, Kau sendiri menguatkan mereka semuanya. That their focus will be upon you. Dan biarlah fokus mereka hanya kepada Engkau. And that their hope is only in you. Dan pengharapan mereka hanya di dalam Engkau. And I pray they will cry out to you. Dan saya berdoa Tuhan, biarlah mereka berseru kepada Engkau. That your healing hands will come upon them and touch them. Sehingga tangan kesembuhan Kau Tuhan bisa menjamah mereka Tuhan. Your will is to heal them. Karena kehendak daripada Engkau Tuhan untuk selalu menyembuhkan mereka. And so Father, I pray that their faith will increase, that they will receive that healing right now. Dan Bapak, saya berdoa biarlah iman mereka bertambah lebih lagi sehingga mereka boleh menerima kesembuhan mereka bahkan pada saat ini juga. Father, in the name of Jesus, we lose that healing over their bodies, over their mind, their soul, their emotion. In Jesus' name. Pada saat ini Tuhan, kami lepaskan kesembuhan daripada Engkau Tuhan di roh, tubuh, dan jiwa mereka Tuhan, pikiran daripada mereka Tuhan, bahkan Tuhan emosi mereka atau perasaan mereka atau jiwa mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Be healed in Jesus' name. Disembuhkanlah saudara sekalian di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Father, I lose the peace of God over every household. Dan Bapak, saya lepaskan Tuhan damai sejahtera-Mu di atas setiap rumah tangga. I thank you, Lord, for the breakthrough that is coming to their lives. Dan saya berterima kasih Tuhan untuk terobosan yang Kau berikan kepada mereka semuanya. As they hold on to your word and walk with you. Selagi mereka memegang firman-Mu dan terus berjalan bersama-Mu. Surely they will see the goodness of the Lord in their lives. Pasti mereka akan melihat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka semuanya. I lose the anointing for the breakthrough and the miracles in the name of Jesus. Saya lepaskan urapan daripada Engkau untuk terobosan dan mujizat daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. I receive it, Lord. Saya menerimanya Tuhan. Amen. Amen. I pray that you are blessed this morning. Saya berdoa saudara sekalian diberkati oleh firman yang luar biasa pagi hari ini. And I will see you tomorrow morning at 10:30 a.m. at from our studio down to you. Dan sampai jumpa lagi esok pagi jam 10.30 pagi, saudara sekalian. And so until then, remember Jesus loves you. Sampai jumpa lagi esok pagi dan ingatlah selalu bahwa Yesus selalu mengasihi saudara sekalian semuanya. My team, Pastor Debbie and myself, we also love you very much. Dan kami berserta seluruh tim kami dan Dr. Paul dan saya juga mengasihi saudara sekalian semuanya. So until then, bye-bye. Sampai jumpa lagi esok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amen.